Bismillah, sesuai dengan judul video ini, aku akan bahas aplikasi mana saja yang paling cocok buat kalian, apakah Room Planner, Super 3D, atau SketchUp. Sebenarnya masih banyak lagi aplikasi 3D yang ada di iPad, tapi karena perbedaannya cukup tipis, jadi aku rasa bahas 3 aplikasi ini sudah cukup untuk saat ini. Oke, langsung saja. Yang pertama, aplikasi Room Planner. Aku jelasin dulu, aplikasi ini sebenarnya khusus untuk desain denah rumah, tepatnya desain interior. Memang bisa juga buat desain eksterior, tapi masih banyak keterbatasan, terutama untuk desain atap rumah. Banyak banget aplikasi serupa di App Store, pasti banyak banget pilihannya. Nah, aplikasi semacam ini punya kelebihan dibanding SketchUp atau Super 3D, yaitu pertama cukup mudah dipelajari, cocok buat kalian yang suka dengan aplikasi praktis dan simple. Hanya butuh beberapa menit saja untuk memahami seluruh fungsi tools di aplikasi ini. Yang kedua, kualitas gambarnya cukup bagus. Ini ada versi berlangganan juga. Di versi berlangganan, kita bisa rendering realistik dan bisa juga ubah ukuran denah lebih akurat. Gimana cara pakainya atau cara kerjanya? Secara umum, untuk membuat desain dengan aplikasi ini, kita hanya perlu membuat sketch denahnya saja. Setelah itu, kita lengkapi denah dengan aksesoris atau furnitur. Kalau sudah selesai, secara otomatis desain interior atau denah rumah bisa jadi model 3D. Aset 3D seperti jendela, pintu, tangga, dan sebagainya sudah tersedia. Kita tinggal ambil dan taruh saja, mirip kayak puzzle. Semuanya sudah tersedia, kita tinggal susun rapi saja. Apa kekurangan dari aplikasi Room Planner? Pertama, sulit untuk membuat desain dengan ukuran yang mendetail. Kalian tidak bisa bikin desain furnitur custom di sini. Kalian hanya bisa menggunakan aset furnitur yang ada di aplikasi. Contohnya, kalau kalian mau memasang tangga, kalian hanya bisa pakai tangga yang ada di aset furnitur. Yang kedua, tidak cocok untuk desain eksterior. Memang bisa bikin desain eksterior, tapi sangat terbatas. Aku tidak menyarankan kalian menggunakan aplikasi ini untuk desain eksterior. Aplikasi Room Planner atau semacamnya cocok buat siapa? Aku pikir aplikasi ini cocok buat profesional ataupun untuk pemula di bidang desain 3D arsitektur. Untuk profesional, aplikasi ini dapat membantu mempermudah mengkonsep sebuah desain. Dan untuk pemula, aplikasi ini dapat membantu membuat denah dan desain interior rumah. Nggak perlu susah-susah belajar aplikasi 3D yang ribet seperti AutoCAD, SketchUp, atau semacamnya. Selanjutnya, aplikasi kedua adalah SketchUp untuk iPad. Singkatnya, aplikasi SketchUp iPad bisa digunakan untuk desain 3D rumah, baik itu interior atau eksterior. Tampilannya mirip dengan SketchUp versi web, tapi kelebihannya kalau versi iPad bisa pakai Apple Pencil dan support multi-touch. Apakah aplikasi SketchUp versi iPad mudah dipakai? Kalau tingkat kesulitan aplikasi 3D di iPad aku urutkan, aplikasi SketchUp berada di posisi tengah-tengah. Artinya, aplikasi SketchUp tidak mudah dan tidak juga susah dipelajari. Memang untuk awal-awal belajar agak sedikit ribet pakainya. Perlu jam terbang agar kita makin terbiasa. Toolsnya nggak terlalu banyak, tapi sudah cukup untuk membuat desain 3D dengan detail. Selain itu, kita bisa download aset atau desain dari Warehouse dengan gratis, seperti pintu, jendela, sofa, dan furnitur lainnya. Banyak banget, dan sepertinya jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan Room Planner atau sejenisnya. Dan aku pikir seiring waktu jumlah aset desain di Warehouse akan semakin banyak, karena jumlah pengguna SketchUp makin banyak, otomatis orang yang akan berbagi desain di Warehouse juga makin banyak. Selanjutnya, kualitas gambarnya seperti apa? Nah, hasil gambar 3D aplikasi SketchUp mirip dengan aplikasi Blender di PC. Sebenarnya, SketchUp tidak cocok untuk jadi alternatif AutoCAD atau SolidWorks. Cocoknya SketchUp digunakan sebagai alternatif aplikasi Blender untuk 3D modeling. Kalau misalkan kita pernah pakai SolidWorks atau AutoCAD, pasti kalian tahu surface modeling. Nah, SketchUp itu mirip surface modeling, cuma tingkat keakuratan desainnya tidak sebagus SolidWorks atau AutoCAD. Simpelnya, SolidWorks atau AutoCAD pakai fungsi kurva, jadi desainnya pasti mulus. Sedangkan SketchUp pakai mesh, alhasil kalau bikin lingkaran, fillet atau semacamnya, hasilnya akan patah-patah. Aplikasi SketchUp di iPad bisa rendering atau tidak? Ya, sudah bisa rendering. Hasilnya sama saja kayak pakai SketchUp versi web atau PC. Tapi karena di iPad nggak ada add-on atau plugin semacam V-Ray atau Inkscape, jadi hasil renderingnya nggak serealistik atau sebagus
pakai V-Ray atau Inkscape. Aplikasi SketchUp iPad cocok untuk siapa? SketchUp iPad cocok untuk profesional. Kalau pakai SketchUp iPad, kerjaan jadi lebih gampang dan cepat. Kalau mau rendering pakai V-Ray atau Inkscape, tinggal buka saja filenya di PC. Karena memang proyeknya bisa disimpan secara cloud, jadi transfer data lebih mudah. Selain itu, SketchUp iPad cocok juga buat pemula yang pengen bikin desain dengan detail dan ingin menghemat budget. Kalau belum pernah pakai software 3D, mungkin awal-awal bakal agak sulit karena perlu mengenal fungsi dan cara menggunakan toolsnya. Tapi karena toolsnya sedikit, gak bakal makan waktu yang lama. Selanjutnya, aplikasi ketiga adalah Shaper 3D. Nah, kalau Shaper 3D bisa dibilang aplikasi desain 3D CAD kelas atas di iPad. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena kalau aku lihat dari tools, interface, dan fitur, Shaper 3D memang paling bagus di iPad. Kita bisa bikin desain 3D CAD layaknya SolidWorks atau AutoCAD. Kita juga bisa gambar blueprint produk yang kita desain. Dan salah satu yang aku suka dari aplikasi ini adalah sudah adanya fitur untuk mengubah material dan bisa rendering lebih realistik jika dibandingkan SketchUp. Kita bisa langsung rendering di iPad tanpa menggunakan pihak ketiga. Shaper 3D support dengan Apple Pencil, mouse, dan keyboard, serta multitouch. Kalau untuk CAD, Shaper 3D sudah paling powerful di iPad, dan nggak tahu kenapa, meskipun toolsnya banyak, lebih banyak daripada SketchUp, tapi aplikasinya stabil banget. Selain itu, aplikasi Shaper 3D mudah dipelajari dan mudah digunakan. Malahan lebih mudah dibanding SketchUp versi iPad. Kenapa bisa begitu? Karena mungkin Shaper 3D dari segi interface, penempatan toolsnya lebih pas jika dibandingkan SketchUp versi iPad. Ya, ada harga, ada kualitas. Tapi masih ada beberapa kekurangan. Yang pertama, tidak bisa surface modeling. Jadi Shaper 3D khusus untuk solid modeling saja. Yang kedua, Shaper 3D masih belum bisa menggunakan spline 3 aksis, tapi meskipun begitu, Shaper 3D sudah menyediakan tools spline 2 aksis yang hanya ada di aplikasi Shaper 3D saja. Di SketchUp atau aplikasi 3D lainnya, itu belum ada. Yang ketiga, harganya paling mahal di iPad, karena memang langganan per account, jadi dengan satu account kita bisa pakai Shaper 3D di iPad, MacBook, dan Windows. Jadi wajar saja mahal. Harga aplikasi SketchUp dan Room Planner juga sama-sama mahal sebenarnya, apalagi untuk SketchUp. Kalau ditambah versi PC dan add-on atau plugin, makin mahal lagi jadinya. Shaper 3D cocok untuk siapa? Aku pikir aplikasi ini cocok untuk profesional ataupun pemula. Kalau mau bikin desain 3D custom dengan presisi, detail, dan akurat, akan sangat mudah jika pakai aplikasi Shaper 3D, karena toolsnya sangat mendukung. Oke, itu saja untuk sharing kali ini. Terima kasih sudah mampir. Jangan lupa subscribe. Saya Abeb, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.